Darimu mudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ini bisa Khair, Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Bangsat, tidak kedengaran. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna. Apakah terdengar suara saya? Alhamdulillah. Tapi masih agak samar, Ustaz. Iya, sinyalnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyati wal qawli wal amal. Nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Kita sudah sampai halaman 9. Jadi fi'il itu terbagi menjadi dua. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Jadi ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Ini pembagian di dalam ilmu shorof. Jadi fi'il itu ada lazim, ada muta'addi. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim, fi'il yang cukup dengan fa'il saja, tanpa memerlukan maf'ul bih. Itu. Jadi tanpa membutuhkan maf'ul bih. Yulazimu fa'ilahu. Jadi dia disebut lazim karena dia hanya mencukupkan dengan fa'il saja. Tidak butuh kepada maf'ul bih. Contohnya apa? Jalasa, yajlisu. Contohnya seperti itu. Jadi ini contoh dari fi'il lazim. Banyak sekali, roja'a, terus ada, zahaba, dan lain sebagainya. Tidak membutuhkan maf'ul. Maf'ul itu objek. Jadi dia tidak membutuhkan maf'ul untuk kesempurnaan makna. Artinya dia bisa-bisa saja tanpa maf'ul. Gitu. Ini namanya fi'il lazim. Nah, ini namanya apa? Fi'il lazim. Kemudian fi'il muta'addi itu kebalikannya. Ya ta'adda ilal maf'uli bihi. Fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya, melainkan memerlukan maf'ul bih. Dia membutuhkan maf'ul bih. Seperti apa? Seperti di sini dibagi menjadi beberapa macam. Ada yang muta'addi, satu maf'ul, artinya apa? Hanya membutuhkan satu maf'ul saja. Seperti sami'a yasma'u. Seperti sami'a yasma'u. Ada yang muta'addi dua maf'ul. Artinya apa? Dia membutuhkan dua maf'ul. Artinya bisa kalau ada dua maf'ul di situ. Seperti dhonna. Dhonna wa akhwatuha. Jadi dhonna, dhunnu zaidan qa'iman. Ini kan zaidan maf'ul pertama, qa'iman maf'ul kedua. Saya mengira Zaid itu berdiri. Jadi dia membutuhkan dua maf'ul atau bisa diberikan dua maf'ul. Dzanna wa akhwatuha. Contohnya ra'aitu Zaidan qa'iman. Itu juga termasuk akhwat dari dzanna. Maf'ul yang berasal dari mubtada khobar. A'ta yu'ti. Nah, ini maf'ul dari a'ta yu'ti maksudnya. A'ta yu'ti itu memberikan dua maf'ul. Artinya membutuhkan dua maf'ul. A'taituka malan. Saya memberi kamu uang. Dimatikan mikrofonnya Fatih. Fatih. Untuk dimatikan ya mikrofonnya. Fatih. Jadi saya ulangi, a'toyu'ti itu membutuhkan dua maf'ul. Seperti tadi kita jelaskan apa? A'toitu Zaidan malan. Saya memberi Zaid uang. Zaidan itu maf'ul pertama, malan itu maf'ul kedua. Malan itu maf'ul kedua gitu.
a'taitu Zaidan malan. Kemudian ada juga jenis yang membutuhkan maf'ul 3 seperti amba'a yumbi'u. Ini membutuhkan maf'ul 3 atau artinya ya bisa sampai maf'ul 3 begitu. Bisa sampai 3 maf'ul. Begitu. Ini contohnya apa? Anba'a yunbi'u. Jadi artinya bisa gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini enggak hanya anba'a. Ada a'lama, aro. Itu juga membutuhkan 3 maf'ul. Misalkan akhbaro, akhbartu, anba'a itu kan artinya juga akhbaro, mengabarkan. Akhbartu Khalidan sadiqahu maridon. Akhbartu Khalidan sadiqahu maridon. Saya mengabarkan kepada Khalid bahwa temannya sakit. Itu 3 maf'ul itu. Akhbartu Khalidan sadiqahu maridon. Dan lain sebagainya. Yang wazannya af'ala, yang termasuk dari anba'a yunbi'u, a'lama yu'limu, akhbaro yukhbiru, itu membutuhkan 3 maf'ul. Kemudian kita tahu tadi fi'il lazim itu tidak membutuhkan maf'ul. Artinya dia mencukupkan dengan fa'il saja. Berbeda dengan muta'addi. Muta'addi ini bisa disebut muta'addi, mujawiz. Jadi mujawiz dia disebut mujawiz. Yatajawaz ilal maf'uli bihi. Dia itu membutuhkan maf'ul. Tadi kita sebutkan fi'il lazim itu nggak butuh maf'ul, tetapi bisa di dalam perubahan tasrifnya, perubahan wazannya untuk diberikan maf'ul. Ketika apa? Ketika berubah wazan. Berubah wazan. Nah, ini makanya memuta'adikan fi'il lazim. Ada 3. Bisa diikutkan wazan fa'ala, yufa'ilu. Bisa diikutkan wazan af'ala, yuf'ilu. Bisa diikutkan wazan fa'ala, yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu berarti ditambahi alif. Maka kalau dia seperti itu, ditambahi alif seperti ini, maka dia itu membutuhkan maf'ul. Sebelumnya nggak butuh maf'ul. Sebelumnya itu dia tidak butuh maf'ul. Tetapi sebelumnya dia mencukupkan kepada fa'il saja. Tetapi ketika dia diberikan wazan fa'ala atau dirubah ke wazan fa'ala, yaitu bab mufa'alah, dia membutuhkan maf'ul. Seperti apa? Tadi kita sebutkan jalasa. Jalasa itu kan lazim, ya kan? Jadi jalasa itu kan lazim. Ketika kita rubah wazannya jadi fa'ala, jadi muta'addi. Jalasa yujalisu. Jadi ujalisuka. Saya duduk bersamamu. Ujalisuka. Atau wazannya af'ala. Dirubah menjadi af'ala atau ditambah dengan hamzah. Seperti tadi khoroja itu kan lazim, keluar artinya, ya kan? Tetapi bisa dirubah wazannya menjadi af'ala sehingga
dia menjadi muta'addi. Seperti apa? Yang sebelumnya kharaja menjadi akhraja yukhriju. Menjadi akhraja yukhriju. Atau yang ketiga, yaitu diberikan syaddah, ditambah tasydid. Ditambah tasydid. Bisa dia ditambah tasydid, yaitu ainnya yang disebut dengan tad'if. Diberikan tasydid. Fa'ala yufa'ilu. Kita katakan apa? Farroha yufarrihu. Jadi farroha yufarrihu. Pertamanya fariha yafrahu. Senang. Lazim. Artinya kan senang. Nggak butuh kepada maf'ul. Kemudian dirubah wazannya menjadi fa'ala. Sehingga dia membutuhkan maf'ul menjadi farroha yufarrihu. Farroja yufarriju. Yang sini juga begitu juga. Afroha juga bisa. Afroha yufrihu itu juga bisa. Nah, sekarang pembagian fi'il selanjutnya. Ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Apa yang namanya ma'lum? Ini adalah pembahasan di nahwu ada, di fi'il di sorof juga ada. Pembahasannya juga ada seperti itu. Fi'il ma'lum, fi'il yang menyebutkan fa'ilnya. Jadi dia itu ma'lum. Artinya mabniyun lil ma'lum. Artinya apa? Dia ada fa'ilnya di situ. Disebutkan fa'ilnya. Jadi dia itu disebutkan fa'ilnya. Seperti apa? Qara'a yaqra'u. Misalkan kalian mengatakan qara'a Ahmadu. Di situ kan ada fa'ilnya. Fa'ilnya Ahmad. Atau kalian mengatakan zahaba Ahmadu. Fa'ilnya Ahmad. Atau kalian mengatakan fatahat al-ummu. Itu ada fa'ilnya, al-um. Itu namanya fi'il ma'lum. Nah, tidak hanya di wazan fa'ala, wazan biasa. Semuanya itu fi'il namanya fi'il ma'lum. Yang apa? Yang menyebutkan fa'ilnya. Yang menyebutkan fa'ilnya. Ada fi'il majhul. Fi'il yang tidak menyebutkan fa'ilnya. Artinya fa'ilnya tidak disebutkan. Ya alasannya banyak. Mungkin sudah diketahui. Mungkin untuk alasan tertentu. Disebutkan. Pak Haji Barudin. Idris dimatikan. RP Sarudin. Idris. Iya. Aku mau cari bawahnya buat yang punya Honda serombongan di sana ya risiko saya lagi. Si kampus kan? Bos Wardi, si Bos Wardi. Ketua TKI masih kampus ya? Masih kampus. Sampai habis, Tambol. Ini kondisi saya lagi nggak sehat. Lagi sedikit sakit. Ya. Jadi fi'il majhul itu dia tidak menyebutkan fa'ilnya. Bagaimana cara merubahnya dari fi'il maklum ke fi'il majhul?
Jadi kalau fi'il maklum tadi qara'a artinya membaca. Qara'a itu artinya membaca. Kalau dia itu dimajhulkan menjadi quri'a artinya dibaca. Jadi kalau fi'il majhul itu nggak ada fa'ilnya tetapi ada naibul fa'il. Ada pengganti fa'il. Dia disebut naibul fa'il karena dalam hukum-hukumnya dia itu menggantikan posisi fa'il. Saya contohkan ya. Gini. Qara'a yaqra'u. Ini kan maklum. Ini tulisan hamzahnya seharusnya di atas alif. Qara'a Muhammadun al-kitabah. Ya kan? Qara'a Muhammadun al-kitabah. Muhammad membaca kitab. Ketika kalian jadikan majhul menjadi quri'a, itu Muhammadnya dihapus. Karena kan majhul itu tidak disebutkan fa'ilnya. Di situ qara'a Muhammadun al-kitabah itu kan fa'ilnya Muhammad. Ketika kalian sebutkan quri'a, dia itu dihapus fa'ilnya, maf'ulnya menempati posisi fa'il dari segi hukum seperti i'rab. Jadi Muhammad membaca kitab itu maklum, kemudian dirubah menjadi majhul, quri'al kitab. Quri'al kitabu, hukumnya semuanya ikut. Kalau al-kitabu artinya adalah naibul fa'il. Jadi quri'al kitabu artinya adalah kitab itu dibaca. Quri'al kitabu artinya kitab itu dibaca. Jadi qara'a Muhammadunil kitab, Muhammad membaca kitab. Kemudian ketika kalian rubah menjadi majhul sehingga menjadi quri'al kitab. Jadi Alkitab posisinya sebagai naibul fa'il, dia itu hukumnya marfu juga, kayak fa'il. Jadi artinya jadi gimana? Ya artinya jadi kitab itu dibaca. Jadi qara'a membaca, quri'a dibaca. Doroba memukul, duriba dipukul. Akhroja mengeluarkan, ukhrija dikeluarkan, dan lain sebagainya. Itu namanya majhul. Jadi maf'ulnya itu menempati posisi fa'il, menjadi pengganti fa'il. Oleh karena itu dia disebut naibul fa'il. Naibul fa'il yaitu pengganti apa? Pengganti maf'ul. Nah, bagaimana memajulkan fi'il? Bagaimana memajulkan fi'il maklum? Kalau itu fi'il madhi, ini yang sulasi ya, terlebih lagi sulasi. Ada yang lain juga, tetapi kita pelajari yang ini dulu. Kalau fi'il madhi, didhammahkan awalnya, dikasrohkan huruf sebelum akhir. Itu fi'il madhi. Doroba menjadi duriba. Qara'a menjadi quri'a. Jadi didhammahkan quri'a. Didhammahkan awalnya, yaitu di sini huruf qaf, kemudian dikasrohkan sebelum akhir. Dikasrohkan sebelum akhir. Nubi'a, sumi'a, ustukhrija, dan lain sebagainya. Kemudian kalau itu fi'il mudhari', itu didhammahkan awalnya, difathahkan huruf sebelum akhir. Kalau fi'il madhi itu dikasrohkan, kalau fi'il mudhari' itu difathahkan. Jadi yustakhraju, yukhraju, yuqra'u, yumna'u, yusma'u. Seperti itu.
Jadi pertamanya dhamma, kemudian sebelum akhir itu difathahkan. Itu difathahkan. Oke. Saya kira cukup. Kita akan latihan. Ini masih pembagian video. Masih harus butuh scroll.